Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Rahma Alfia. Dalam kajian 7 menit ke depan ini saya akan membahas seputar berdebat secara santun ala Rasulullah. Sebelumnya saya mengambil referensi dari Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam volume 9 nomor 1 Februari 2023. Dakwah merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menyeru seseorang atau sekelompok orang agar melakukan kebaikan. Dakwah ini bisa bersifat kultural, di mana seseorang mengajak orang lain untuk menjalankan ajaran Islam berdasarkan pada nilai-nilai dan pemikiran tertentu. Selain itu, dakwah juga bersifat struktural atau politik, di mana seruan kepada ajaran Islam menggunakan instrumen kekuasaan politik atau seruan ini dapat menimbulkan dampak politik. Penggunaan metode yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dakwah. Salah satu metode dakwah adalah debat dengan segala problematikanya. Meski begitu, debat masih dapat menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat luas. Termasuk salah satunya, debat juga dapat digunakan sebagai metode dakwah antara rakyat dengan penguasa yang kemudian dapat disebut sebagai debat politik dalam konteks dakwah struktural. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, dalam sejarah Islam terdapat kisah para nabi yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam melakukan dakwah struktural dengan menggunakan metode debat politik, seperti Nabi Ibrahim terhadap Raja Namrud, Nabi Yusuf terhadap Al-Aziz, Nabi Musa terhadap Fir'aun, atau Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah terhadap utusan Nasrani Najran. Kisah-kisah tersebut menunjukkan bahwa para nabi tersebut tidak segan-segan untuk mempertahankan ajaran agama Islam dan berdakwah kepada penguasa yang ada pada saat itu. Namun, tetap menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Kisah para nabi ini dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi umat Islam dalam melakukan dakwah struktural dengan menggunakan metode debat politik pada zaman sekarang. Ini adalah salah satu kisah tentang debat Nabi Muhammad terhadap utusan Nasrani Najran, yaitu dialog antara Nabi Muhammad dengan utusan Nasrani Najran yang terjadi setelah kondisi sosial politik di Madinah cukup stabil. Lalu Nabi Muhammad mengirim pesan kepada penduduk Najran untuk memeluk Islam. Kemudian penduduk Najran yang mayoritas beragama Nasrani itu mengirimkan sekelompok utusan untuk berdialog dengan beliau. Saat itu kedudukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin penduduk Madinah, sedangkan utusan Nasrani merupakan penduduk wilayah Najran. Artinya, debat terjadi antara pemimpin suatu penduduk dengan tokoh perwakilan masyarakat suatu penduduk lain, sehingga dapat memungkinkan berpengaruh secara politis baik terhadap kekuasaan yang Nabi Muhammad miliki di Madinah maupun kekuasaan tokoh utusan di Najran. Dialog yang awalnya berupa ajakan Muhammad kepada utusan Najran untuk memeluk Islam lambat laun berubah menjadi suatu perdebatan, khususnya pada topik mendudukan Isa sebagai anak Tuhan yang harus disembah atau merupakan hamba manusia biasa utusan Allah. Pada akhirnya Nabi Muhammad menawarkan utusan Najran untuk bermuhabbalah, yakni suatu upaya bagi setiap pihak yang berselisih untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi Muhammad SAW mengajak utusan Nasrani Najran bermubahlah, tetapi mereka tidak berani. Utusan Najran memilih untuk menyepakati pembayaran jizyah sebagai ganti atas perlindungan muslim terhadap penduduk Najran. Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam.
Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhan. Oleh karena itu, janganlah engkau Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini? Setelah datang ilmu kepadamu, maka katakanlah Nabi Muhammad, "Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kami, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubalah agar laknat Allah ditimpakan kepada para pendusta. Sesungguhnya ini benar-benar kisah yang hak. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Allah lah yang maha benar-benar perkasa, lagi maha bijaksana." Quran Surat Ali Imran ayat 59-62. Prinsip kesantunan bahasa yang benar dan sesuai dengan catatan Qaulan Sadida yang Nabi Muhammad terapkan dalam argumen tersebut sebenarnya berkaitan erat dengan argumen sebelumnya. Topik yang sedang dibahas sebelumnya adalah terkait kedudukan Isa dari sudut pandang utusan Najran dan dari sudut pandang Islam. Telah Nabi Muhammad jelaskan bahwa penciptaan Isa atau kelahiran tanpa ayah bisa terjadi sebagaimana penciptaan Adam sebagai manusia pertama. Ini merupakan suatu kebenaran yang mutlak, bahkan termaktub dalam kitab agama kedua belah pihak. Ajakan mubahlah itu disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak dengan penuh arogansi atau amarah, melainkan dengan bahasa yang santun. Prinsip yang benar digunakan dengan qaulan ma'rufah atau bahasa yang baik. Tindak tutur yang dipilih memang bersifat komersif, tapi sifatnya merupakan suatu ajakan halus berisi alternatif yang bisa dipilih oleh utusan Nasrani Najran tanpa paksaan. Demikianlah kajian tentang berdebat secara santun ala Rasulullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dari kisah Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.